ulama-ulama ikhlas. Beda ulama salah fikir, ulama wahdat adi, gajinya udah jelas ya, $1.000 Saudi kirim. Belum lagi itu ulama-ulama na'udzubillah min dzalik yang tukang memaki sahabat. Pantas gak dibilang ulama? Allah a'lam. Ubar gua aja dah. Yang tukang maki sahabat, tukang caci maki Sayyidah Aisyah istri Nabi dibilang pelacur, na'udzubillah min dzalik. Itu kucuran dananya dari Iran kencang. Dari Irak kencang. Karena awak ahlu sunnah wal jamaah nggak tahu kucuran dana dari mana. Payahlah setiap buat maulid, kampung-kampung dikelilingin, bawa kotak-kotak minta proposal. Ya, salah satunya untuk bayar ustadz. Siap. Orang-orang kaya, jangan cuman koleksi mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sebelumnya yang sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita agungkan, orang tua kita, guru kita, murabbi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Orang tua kita, guru kita Abun Yusuf Ali, mata'anallahu tula hayatihi syarif. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah lindungi beliau, Allah berikan senantiasa kesehatan kepada beliau, diberikan qurratu a'yun melalui anak cucu beliau, amin ya rabbal alamin. Guru kita yang bersama kita muliakan, Ketua MPU Kota Losmame Abadi Haji Abu Bakar bin Ismail, mudah-mudahan insyaallah senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita juga bersama Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang merupakan pimpinan Majlis Al-Mashhad Kota Losmame. Begitu juga para habaib, para alim ulama, para asatid, para tengku-tengku, abu-abu, abi-abi, abati dan abana dan segala macamnya. Wabil khusus akhina Al-Ustaz Tengku Nazaruddin yang membawa saya sampai berjumpa kembali bersama beliau dan berjumpa dengan antum-antum semua pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bencana. Namun yang terbesar, nikmat yang harus kita banyak syukuri adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad. Nikmat dikirimnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Mungkin selama ini kita mengetahui nikmat yang besar itu iman, betul. Nikmat yang besar itu Islam, betul. Nikmat yang besar itu adalah kesehatan, afiat, betul. Tapi hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf, kita gak akan kenal iman kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Kita gak akan kenal iman kalau bukan adanya Nabi Muhammad. Kita gak akan kenal Islam kalau bukan adanya Nabi Muhammad. Dan kita tidak akan mengenal apapun kalau bukan karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan pada malam hari ini di daerah Darul Abrar, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu yang datang daripada Tuhanmu, sebutkan, katakan.
Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian, bersatulah kalian di atas talinya Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai. Jangan sekali-kali kamu bertengkar. Wadhkuru ni'matallah, kata Allah dalam Al-Quran. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, idh kuntum a'da'an, di saat dulunya kamu itu saling bermusuhan. Kita semua tahu hadirin, dulu di masa Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah dari kota Makkah, itu suku Aus dan Khazraj saling bermusuhan. Banyak di antara suku-suku yang ada yang saat itu bermusuhan satu dengan yang lain. Namun karena ada berkat nikmat yang Allah berikan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka semua saling bersatu. Mereka semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nikmat baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu nikmat terbesar adalah Rasulullah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah, sampaikanlah, ungkapkanlah. Dan yang kita lakukan malam hari ini adalah kita mengungkapkan rasa nikmat yang terbesar Allah berikan. Bahagianya kita akan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi banyak kita dengarkan daripada Habib Ali bin Hasan Al-Attas, bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengagungan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang mereka mengagumi Nabi Muhammad karena mereka melihat langsung, mereka menyaksikan langsung bagaimana akhlak Rasulullah, luhurnya Nabi Muhammad, budi pekertinya Rasulullah, sehingga tertanam rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana nasibnya kita sekarang? Apakah kita bisa menjadikan dalil, oh sahabat itu cinta sama Rasulullah karena mereka hidup sama Nabi, terus sekarang kita itu udah gak bisa lagi cinta sama Nabi karena kita gak hidup lagi di zaman Nabi? Tidak bisa demikian hadirin. Karena ada juga orang-orang yang hidupnya di masa Nabi enggak juga beriman sama Nabi, enggak juga cinta sama Nabi. Ya, ada yang alim orangnya, ya Masya Allah, semua ayat-ayat Al-Quran itu hidupnya di masa Nabi. Ayat-ayat Al-Quran yang turun dihafal, semua ayat-ayat, sampai ini orang membayar satu orang mengupah satu orang untuk mendengarkan ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat supaya ini ayat dicari kesalahannya ada. Di masa Nabi Muhammad SAW, dia tahu, dia melihat akhlak Rasul, dia melihat bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW, dan dia mengakui itu semua. Tapi karena matanya tidak memandang dengan mata mahabbah, akan tetapi memandang dengan mata mencari-cari kesalahan, akhirnya nggak pernah dapat hidayah hadirin. Siapa ini orang? Ustadz Abu Jahal. Ya, Ustadz Abu Jahal, Ustadz Abu Lahab, Ustadz Abu Janda yang nggak ada. Tapi ustadz-ustadz itu, ya, mereka tahu. Abu Jahal itu hafal Quran, jangan salah. Apa ayat Al-Quran yang nggak dia tahu? Semua dia cari tahu. Tapi dia mencari tahu tersebut bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi dia cari tahu untuk mencari kesalahan. Ini yang jadi permasalahan bagi kita. Ya, kita kenapa gak cinta sama Nabi Muhammad? Yang pertama, memang gak kenal sama Rasulullah SAW. Kita gak kenal sama Nabi. Kita gak mau cari tahu tentang Nabi. Padahal kalau kita kenal Nabi Muhammad, demi Allah kita akan menjadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai. Itu para sahabat, ya, bisa dikatakan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan hanya untuk sahabat, untuk kita semua. Ketika salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab itu datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni uhibbuk, aku cinta sama engkau ya Rasulullah.
Tapi ya Rasulullah, cintanya aku kepada engkau melebihi cintaku kepada anakku, kepada istriku, kepada keluargaku. Namun ya Rasulullah, aku belum bisa mencintai engkau melebihi cintaku pada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Lam takmul imanak ya Umar. Belum sempurna imanmu wahai Umar. Lalu kata Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, dia merenung, ya, dia berpikir sesaat. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, Al-an ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada anakku, kepada orang tuaku, kepada istriku, dan seluruh siapapun yang ada di sekitarku. Bahkan aku mencintai engkau melebihi daripada aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Al-an kamulah iman ya Umar. Sekarang juga baru beriman sempurna imanmu wahai Umar. Ini kita jadikan introspeksi bagi diri kita. Apakah iman kita sudah sempurna atau belum? Kita masih menjadikan Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kalau masih nomor 2 masih mending. Kalau urutannya nomor 3 masih mending. Kalau urutannya nomor 4 masih mending. Tapi na'udzubillah, nama Nabi Muhammad kita letakkan entah nomor keberapa, setelah Cristiano Ronaldo, setelah Lionel Messi, setelah siapa lagi? Pemain-pemain, artis-artis yang itu, kalau ibu-ibu itu siapa? Hong Ming Song Song Ching Chung Unya, hasil artis Korea, artis India lebih ada di daftar nama kita yang teratas yang kita cintai dibandingkan Nabi Muhammad. Wallah, sahabat tidak ada yang begini. Sahabat tidak ada yang begitu. Mereka sangat ta'zim kepada Nabi. Mereka sangat cinta sama Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah menegur sebahagian sahabat di masa tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala gak suka ada di antara sahabat yang mengangkat suara mereka dibandingkan suara Nabi Muhammad SAW. Ingat, ya, pendidikan adab, ya, pendidikan adab ini gak sama dengan pendidikan fikih, pendidikan tasawuf, pendidikan tauhid lain. Maaf, kita ilmu fikih kita, ya, ilmu fikih kita gak disebut sama Nabi Muhammad sanadnya sampai Allah. Betul, kita punya sanad daripada guru kita sampai ke guru kita, guru kita sampai guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi khusus masalah adab dipentingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adab kita dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita sampai kepada orang yang paling beradab, Nabi kita Nabi Muhammad. Tahu adabnya Nabi Muhammad dari siapa? Rasulullah mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku tuh dididik adab dengan siapa? Dengan Tuhanku. Dengan sebaik-baik pendidikan adab. Ini menunjukkan bahwasanya silsilah sanad adab, kalau kita punya adab sebagaimana adabnya Nabi Muhammad, maka silsilah sanad adab kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, para sahabat orang yang paling punya adab sama Nabi Muhammad. Orang yang paling betul-betul menjaga adab bersama Rasulullah SAW. Itu tadi ayat ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kalau ngomong sama Nabi Muhammad dikatakan ka'akhin sarir. Kayak ngomong bisik-bisik. Setelah ayat itu turun, ngomong sama Rasulullah bisik-bisik. Ya Rasulullah, apa kabar? Rasulullah ngapain? Udah makan belum? Rasulullah sehat. Kayak orang sholat, ya, baca Fatihah dalam keadaan sir. Gak berani mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang gak tahu Sayyidina Umar? Singanya Allah. Itu kalau ada hadis-hadis, cerita-cerita tentang ada orang-orang yang gak sopan sama Nabi, Anda bisa pastikan, kalau ada orang-orang yang gak sopan di hadapan Nabi, ya, pasti yang kita dengar Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar yang pertama kali menawarkan, ya Rasulullah, ku tebas kepalanya boleh apa enggak? Itu pasti Sayyidina Umar. Manusia yang gak ada takutnya ini Sayyidina Umar. Bahkan Rasulullah bilang apa? Ya Umar,
Inna syaitan la yafrah min dillika ya Umar. Lau salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Umar, jangankan manusia, ya, setan itu takut daripada bayangan engkau, wahai Umar. Setan, ya, setan itu takut dengan bukan Sayyidina Umar, dengan bayangannya Sayyidina Umar dia takut. Coba kita, itu dikatakan Sayyidina Umar kalau jalan satu jalan itu setan tuh udah mikir-mikir tuh, udah kocar kacir, kesana kembali, nggak mau lewat di mana ada jalannya Sayyidina Umar itu kotor. Coba kalau kita, kalau jalan depan setan, kanan setan, kiri setan, belakang setan, ke atas bawah semua setan. Ya, nggak ada yang takut setannya, malah makin berani. Wah, ini orang mah gampang. Sebegitu beraninya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau ngomong sama Nabi Muhammad setelah ayat ini turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sekali-kali kamu mengangkat suara kamu di atas suara Nabi. Wala tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan sekali-kali kamu, ya, mengangkat suara ucapan kamu sebagaimana kamu mengatakan antara satu kamu dengan yang lain. Apa konsekuensinya kalau kita berani mengangkat suara di atas Nabi? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Akan hancur semua amal kalian dan kamu gak akan sadar. Itu dulu di masa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ini punya banyak sahabat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan kedermawanannya, Sayyidina Umar terkenal dengan keberaniannya, Sayyidina Utsman juga terkenal dengan kedermawanan dan pemalunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga terkenal dengan keberaniannya. Itu sahabat punya kriteria masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Sayyidina Abu Hurairah tukang kerja nyatat hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak daripada ulama sahabat-sahabat yang mana mereka punya tugas masing-masing. Ada satu sahabat namanya Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ini diutus oleh Nabi sebagai juru bicara. Karena di zaman dulu Nabi nggak ada mic. Kalau sekarang kan kita ngomong ada mic, enak. Saya ngomong pelan, tapi ujung sana udah bisa dengar. Coba ini mic ya ada. Teriak-teriak mungkin yang ujung sana pun nggak dengar. Thabit ibn Qais ini dipilih oleh Nabi SAW sebagai jubir. Kalau ada delegasi dari Persia, dari Roma, dari mana-mana, itu ngomong dulu sama Thabit ibn Qais sebelum jumpa sama Nabi Muhammad. Dan dikatakan, ketika turun ini ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat sekali-kali suara kamu di atas suara Nabi Muhammad. Itu ketika dibaca oleh Thabit, setelah itu dia gak pernah mau jumpa lagi sama Rasulullah. Gak pernah mau ketemu lagi sama Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah kecarian, mana ini Thabit? Kok gak nampak-nampak lagi, seminggu gak kelihatan, 2 minggu gak kelihatan. Nabi suruh Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cari mana Thabit? Akhirnya dicarilah, didapati Thabit ketika itu dalam rumahnya, dalam keadaan memburuk, gak berani keluar. Sayyidina Ali tanya, Thabit, Rasulullah cari engkau, mana kau gak pernah kelihatan? Kata Thabit, aku gak mau lagi jumpa sama Rasulullah. Udah gak berani lagi jumpa sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ali, Bilal, kamu kan tahu saya ini diangkat sama Nabi jadi jubir karena suara saya besar, suara saya tinggi. Allah baru bilang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Kalau saya ngomong memang ini gak bisa pelan ini. Memang ada sebagian orang kayak gitu kan, betul? Ya, kayak orang-orang yang tinggal di gunung, suku-suku yang tinggal di gunung itu biasanya ngomongnya nggak pernah pelan. Kalau bahasa orang Medan ngegas terus, ya nggak bisa pelan. Ada suku-suku yang memang kalau ngomong nggak bisa keras, harus lembut. Ya, suku apa itu? Aceh nggak masuk Aceh. Aceh masuknya yang mungkin itu tadi, yang tegas-tegas itu tadi, nggak bisa pelan kalau ngomong. Ya, orang Sunda, ya orang Sunda kan punten, apa bahasanya apa? Orang Jawa deh tuh punten, orang Solo tuh biasanya punten mas. Neng, gitu-gitu dah. Orang Sunda, orang Jawa, orang Jawa halus tuh begitu, suaranya pelan-pelan. Ada orang-orang tuh yang misalnya kakinya kita pijak, yang dipijak yang minta maaf. Misi kaki saya dipijak, menyorong aja. Oh, kita yang pijak kaki orang, kau siapa suruh tahu kaki kau di situ?
Kita yang salahin orang lain. Itu ada yang begitu-begitu sudah ada. Sunnatullah. Walhasil, dia bilang sama Sayyidina Ali, Thabit bin Qais ini, aku gak berani lagi jumpa sama Nabi. Suaraku ini lantang, suaraku ini tinggi. Nantinya kalau aku ngomong, akhirnya suaraku lebih besar daripada suara Nabi. Akhirnya baliklah Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal balik kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini kisahnya. Bilang sama Thabit, kata Nabi Muhammad, dia gak termasuk, dia bukan orang-orang yang memang sengaja mengangkat suaranya di atas suara aku. Thabit khawatir kalau dia mengangkat suaranya di atas suara Nabi SAW, itu akan tahbata a'maluhum, akan hilang, akan sirna, akan jadi debu semua amal-amalnya Thabit bin Qais. Dia gak mau. Beginilah cara mereka beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. Tapi apakah para sahabat saja yang beradab? Enggak. Kita banyak mendengar kisah-kisah orang-orang setelah sahabat Nabi yang mereka juga gak jumpa sama Nabi Muhammad, tapi terkenal dengan adab-adabnya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bukti bahwasanya kalau kita mau beradab kepada Nabi bukan di saat Nabi Muhammad hidup saja, bukan. Dikatakan oleh ulama, fa inna hurmatu sallallahu alaihi wasallam hayyan ka hurmatihi maitan. Hormatu sallallahu alaihi wasallam maitan ka hurmatihi hayyan. Itu kehormatan Nabi Muhammad. Keadaannya Nabi Muhammad itu dikatakan di sama saja, hidup matinya sama. Gak ada bedanya. Dan jangan pernah kita menganggap seakan-akan kita buat maulid ini Nabi Muhammad gak hadir. Nabi Muhammad menyaksikan kita. Hadirin, berapa banyak ulama yang mereka sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di saat pembacaan maulid yang tadi kita dengarkan. Pembacaan maulid. Maulid Barzanji kah? Maulid Syaraful Anam kah? Maulid Ad-Daibai kah? Maulid yang tadi kita bacakan Ad-Diyaul Lami, Sinful Durar. Apa maulidnya? Banyak daripada ahlul basair yang mata mereka sudah dibuka oleh Allah, bisa melihat secara gamblang Nabi Muhammad SAW secara nyata, bukan dalam keadaan tidur lagi, hadirin, bukan dalam keadaan mimpi. Dan itu bukan satu dua orang, banyak. Apa kata mereka? Mereka melihat khususnya di saat mahalul qiyam, tadi sama-sama kita berdiri, ya Nabi salam alaika ya Rasul. Itu tadi kita baca tuh, qiyam, berdiri kita sama-sama. Itu jangan pikir kita nyambut kucing datang, jangan pikir kita nyambut siapa datang. Demi Allah yang kita sambut Nabi Muhammad yang datang. Nabi Muhammad hadir, makanya kita disuruh berdiri. Kenapa berdiri? Menghormatin adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diajarkan sama ulama kita berdiri karena hakikatnya Nabi Muhammad hadir di saat kita mahalul qiyam. Dulu ada seorang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair terkenal, penyairnya Rasulullah, syairnya Nabi Muhammad. Itu Hasan bin Thabit saking hebatnya dia bersyair, kalau memuji Rasulullah nggak ada lawan. Belum ada apa-apanya kita. Kalau memuji Nabi Muhammad nggak ada lawan. Sampai Nabi Muhammad saking senangnya sama Hasan bin Thabit, dibuatkan satu mimbar oleh Rasulullah di samping mimbarnya Nabi Muhammad di dalam Masjid Nabawi. Khusus untuk apa? Untuk Hasan bin Thabit memuji-muji Rasulullah. Makanya kita heran. Tapi kalau saya yakin sih di kampungnya Palobati. Kalau di Palobati sih yakin nggak ada. Masih ada Abu Yusuf Ali, masih ada ulama-ulama yang masya Allah menjaga akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Saya yakin nggak ada ahli-ahli wah dan abi itu nggak ada, insya Allah. Ya, salah fikir salafi itu nggak ada, insya Allah. Kita yakin. Ya, selagi ulama-ulama kita masih menjaga kita, insya Allah. Makanya doakan mereka ini panjang umur. Kita tidak sanggup menjaga hal demikian, tapi mereka insya Allah yang mampu mempertahankan. Mohon maaf, kita ini ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya ahlu sunnah wal jamaah yang Asy'ari lah tadi disebutkan di dalam syair tadi. Asy'ari akidahnya, fikihnya, Syafi'i, apalagi tadi yang baca. Ya,
ini memang terkenal ulama-ulama ikhlas. Ulama-ulama ikhlas. Beda ulama salah fikir, ulama wahdat ading. Gajinya udah jelas. Ya, $1.000 Saudi kirim. Belum lagi itu ulama-ulama, na'udzubillah min dzalik, yang tukang memaki sahabat. Pantas gak dibilang ulama? Allah a'lam. Kubar aja dah. Yang tukang maki sahabat, tukang caci maki Sayyidah Aisyah istri Nabi dibilang pelacur, na'udzubillah min dzalik. Itu kucuran dananya dari Iran kencang. Dari Irak kencang. Karena awak ahlu sunnah wal jamaah nggak tahu kucuran dana dari mana. Payahlah setiap buat maulid, kampung-kampung dikelilingin, bawa kotak-kotak minta proposal. Ya, salah satunya untuk bayar ustadz. Siap. Orang-orang kaya, jangan cuman koleksi mobil. Betul. Oh, mak. Nanti yang bilang betul yang paling banyak mobilnya pula. Hati-hati suaminya mungkin dia banyak mobil itu. Jangan cuma tahunya mobil, duit itu hanya untuk buat rumah sak tinggi-tingginya, so besar-besarnya. Mohon maaf, ini bukan untuk saya ada urusan. Ya, tapi jagalah mereka-mereka ini. Pikirkanlah bangunan-bangunan yang ada di sekitar ini. Gak ada kucuran dana dari luar negeri. Gak ada bantuan dari manapun. Mereka ikhlas. Dan mereka juga gak butuh sebenarnya dengan duit kita. Apakah Abu Yusuf Ali ketika membangun ini semua harus minta-minta ke rumah-rumah pejabat? Demi Allah gak akan. Tapi terbangunnya semua. Berapa luas di tanah? Berapa banyak daya-daya yang ada di kota kita, di negeri kita, di Aceh? Yang datang bukan ulamanya, pejabatnya yang datang, orang kaya yang datang. Bangun. Tapi kan kita mau ikut andil. Apa nggak pengen harta kita ketika dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk pergi ke Medan, pergi ke mall ketika 1 minggu saja. Kan penyakitnya orang Aceh, 1 minggu Medan rame, Carrefour rame, Sun Plaza rame. Yang pegang orang Aceh menu, yang blow orang Aceh menu. Yang tawar HP orang Aceh, yang belanja baju orang Aceh, semua orang Aceh. Kalau udah 1 minggu memang Medan, udah orang Medan sendiri udah gak mau pergi lagi ke mall, mengalah sama orang Aceh. Apa nggak pengen ketika harta kita dihisap sama Allah, isinya itu nggak cuma beli baju di mall, beli HP ganti-ganti gak habis-habis, mobil ganti-ganti setiap ada tahun baru ganti terus. Apa nggak pengen ada di antara harta kita yang dihisap masuk ke dalam tabungannya atau pembangunan pesantren Darul Abrar atau pesantren-pesantren yang lain? Demi Allah, itu harta yang kita punya ketika diinfakkan untuk harta-harta atau tempat-tempat yang baik, mereka yang paling beruntung. Alhamdulillah hartaku nggak dipakai untuk ke mall, dipakai untuk pesantren. Mereka kalau berbicara akan berbicara demikian katanya. Oleh sebab itu, ya, tadi dikatakan, balik lagi. Alhamdulillah, kita ini heran. Ini hati-hati, jangan sampai ada anak-anak kita yang kena. Mana? Ini sampai jam berapa ini? Jam 1. Saya saja pulang dulu ya. Hadirin, jangan sampai nih anak-anak kita yang kena. Loks Mawe udah mulai, masjidnya udah ada, perkumpulannya udah ada. Jangan sampai orang tua ngaji sama Abu Yusuf Ali rutin, nggak pernah absen. Anaknya ketika orang tuanya mati, nah, mau bilang mau tahlil aja nggak boleh. Bid'ah. Jadi terkejut juga saya ketika setijab mau makan di sebelah ada Abun mau ke Siju. Abun tanya, ini nggak bid'ah kan? Kalau saya semua boleh. Ya. Kalau saya semua boleh. Jangan pesiju, lebih pesum lagi bukan. Nggak ada bid'ahnya sama kita, aman semua. Ada boleh hal hadirin. Lihat di zaman Nabi dipersiapkan orang-orang untuk memuji Rasulullah. Lah ini di zaman sekarang muji Nabi dibilang bid'ah, sholawat sama Nabi dibilang bid'ah. Dan yang dicari cuma kesalahan Nabi Muhammad.
seakan-akan paling sunnah. Kalau buat kajian sunnah. Kalau masjid sunnah. Punya mobil sunnah. Kayak ada mobil makruh. Kayak ada masjid makruh. Semua harus ada sunnahnya. Ya, perkumpulan sunnah. Wah, kalau tipu orang memang paling hebat. Maaf, percuma bawa sunnah. Anda nggak tahu, coba perhatikan ini. Mungkin banyak di antara kita yang nggak sadar. Entah kenapa kelompok-kelompok yang tukang bid'ah itu, ya, entah kenapa anti kali sama Nabi Muhammad, anti kali sama Rasulullah. Buktinya, satu, Nabi Muhammad dibilang manusia biasa. Oh, pakai dalil, jangan pikir gak ada dalil. Ada dalilnya itu. Bilang Nabi Muhammad bilang manusia biasa pakai dalil, bukan gak pakai dalil. Kul. Apa surah Al-Kahfi terakhir? Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berbicara kepada kita. Kul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Disebut sama Allah manusia seperti kalian. Tapi gak ada manusia biasa seperti kalian, gak pernah disebut sama Allah. Artinya gak ada yang bilang Nabi Muhammad ini bukan manusia, tapi Muhammad manusia betul. Nabi Muhammad tidur betul, Nabi Muhammad makan betul, Nabi Muhammad minum betul, Nabi Muhammad perlu kawin betul. Nas manusia bukan malaikat Rasulullah. Tapi mana yang mengatakan qul innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia seperti kalian, manusia biasa. Biasanya itu mana? Satu, Nabi Muhammad manusia biasa. Dua, mulianya itu baru ketika jadi nabi. Sebelum jadi nabi biasa-biasa aja. Kan? Inilah makanya jangan banyak-banyak. Tadi kata Habib Ali, pilih-pilih kawan supaya jangan salah pikir. Ya, jadi jangan salafi. Ya, manusia biasa. Oke, banyak lagi. Lalu kena lagi, gak cukup. Oh, Nabi Muhammad gak boleh nih, gak boleh. Cukup Nabi Muhammad kita serang yang lain lagi. Siapa? Bapaknya masuk neraka. Takut. Bapak dia masuk surga, bapak Nabi Muhammad masuk neraka. Mantap. Panggil itu orang, coba kita bilang, bapak kau masuk neraka, jamin pasti. Kalau nggak dia bawa parang di rumah kita. Tapi ketika Nabi Muhammad dia bilang bapaknya masuk neraka, oh ada dalilnya. Yang itu parangnya kecil ke kepala dia. Enak aja bapak dia dibilang lebih mulia daripada bapak Nabi Muhammad. Kita nggak usah ngomong dalil-dalil, nggak usah ngomong dalil-dalil. Kita bisa lahir kalau bukan dari bapak kita, siapa yang lahirin? Kalau bukan ada usaha bapak kita, siapa yang lahirin kita? Apa mungkin seorang yang paling mulia disiapkan oleh Allah, bapaknya dianggap sebagai orang yang hina? Gak mungkin. Oleh sebab itu, ketika kita menyikapi inna abi wa abaka finnar, ya, abu kata Nabi, dan abunya kamu masuk neraka. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat hati-hati. Beda sama wah dan abi. Oh, ini nampak di salah Nabi, serang. Mumpung ada hadisnya, serang terus. Kita enggak. Ulama kita jaga betul-betul. Gimana tafsirnya? Abun itu maknanya apa? Apakah harus bapak? Enggak. Bisa jadi paman, bisa jadi kakek, bisa jadi yang lain-lain. Dalilnya apa? Ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau paman bisa masuk, bisa. Siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi, masuk neraka, betul? Ada. Kita cari celah, gimana pun caranya kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Enggak, ini
ini udah mulai dibantai di bapaknya Nabi, kita bilang masuk neraka, udah dibalas dia sama mereka di counter. Kita cari lagi siapa? Ibunya Nabi masuk neraka. Seram. Ibu ente jelas ngapain tuh dulu main TikTok, ibunya kok dianggap ibu Nabi masuk neraka. Ibunya ente itu belum jelas. Ibunya ente masih nonton setiap hari nangis karena nonton film apa? Ku menangis. Sekarang ada yang baru lagi, layangan putus. Biasa. Nah, hati-hati ya bapak nih, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini sekarang ibu-ibu kita udah banyak intel. Ya, sudah mulai mempersiapkan. Ya, kalau HP tiba-tiba dibuka tengah-tengah malam, ya, kalau bentar-bentar ditelepon, di video call, tengok siapa di samping, nah, itu siap-siap, berarti udah nonton layangan putus. Ya, jadi mindset istri kita dibuka, dia bisa-bisa. Maaf. Yang buat film orang kafir, nggak ngerti di dalam agama Islam. Ini bukan artinya terserah ya, bukan saya memerintahkan ulama-ulama kita atau orang-orang di atas ini atau siapapun yang laki-laki untuk poligami, enggak. Saya urusan masing-masing itu. Tapi ingat, yang buat film orang kafir. Ini orang kafir nggak ngerti di dalam agama Islam itu boleh poligami, halal. Halal. Dikemaslah ini orang soleh. Berarti kalau udah dia kawin lagi, berarti dia nggak mungkin jadi orang soleh. Dia tukang selingkuh. Maaf, abu-abu kita banyak kok istrinya 2. Kiai-kiai kita pantang istrinya cuma 1. Kayak tanda kutip, kiai istrinya 1. Kok bisa? Masa 1? Nah itu kebiasaan. Kadang kita heran hadirin, kadang kita maaf kita heran. Ya, ini pulang-pulang, yang biasanya suami pulang jam 5 lewat 5 baru sampai rumah, berarti dia lagi ada macam-macam di luar. Mungkin selingkuh sama sekretaris. Pulang bawa cangkol dari petani sawah, dibilang, ya dicurigain kenapa? Selingkuh sama sekretaris. Petani punya sekretaris. Saking gak masuk akalnya, kenapa udah di otak di film? Otaknya udah kena film. Jangan mau tahu dah, petani ada sekretaris, gak ada sekretaris, ada bendahara, gak ada bendahara, bodo amat. Ibu Nabi masuk neraka. Kalau tadi bapak masih mending, disebutlah sama Nabi inna abi wa abaki finnar. Tapi kalau ibu mana yang mengatakan ibu Nabi masuk neraka mana? Yang ada ketika Nabi SAW mau ziarah ke Abwa, ke kuburan yang dari ibunya Nabi Muhammad dekat kota Madinah, Abwa namanya. Itu mau ziarah, Nabi bilang, ya Allah, aku minta izin, mau minta ampunan untuk ibuku. Minta dirahmatin, Allah kasih. Minta dikasih hidayah, Allah kasih. Ketika minta diampuni, Allah gak kasih. Cuma itu aja udah, tidak ada lebih. Datang pula salah pikir ini. Itu tandanya ibunya masuk neraka. Dari mana lalu? Makanya jadi akidah Ahlus Sunnah. Selamat. Gak ada kepikiran orang tua Nabi masuk neraka atau tidak. Belum cukup. Anak Nabi enggak mulia. Keturunan Nabi biasa-biasa saja. Sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ngomong pakai dalil memang paling hebat. Tahapan maksud dia sama maksud Allah nggak ada yang sama, nggak ada yang nyambung. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul. Di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Betul. Itu kalau berbicara dari segi amal, dari segi ibadah, mohon maaf. Saya mau disamakan dengan Abun, gak ada hebat-hebatnya saya. Abun jauh lebih mulia. Amal ibadahnya banyak. Dimuliakan oleh Allah, istiqamah. Begitu juga hadirin. Nabi Muhammad dibedakan
dibedakan dengan para nabi yang lain. Allah membedakan beberapa nabi dengan nabi-nabi yang lain. Di antara 25 nabi yang kita hafal, yang kita wajib kita hafal, dibedakan sama Allah. Ada 5 yang lebih hebat. Siapa? Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Nuh. Itulah Nabi Ulul Azmi. Lebih mulia dibandingkan yang lain. Karena apa? Banyak umat? Enggak. Nabi Nuh yang beriman sama beliau cuma beberapa orang yang naik kapal beliau. Nabi Yunus itu yang beriman kepada beliau ribuan, ratusan ribu orang. Apakah Nabi Yunus masuk dalam Ulul Azmi? Enggak. Nabi Nuh masuk. Karena itu gak jadi patokan. Dibedakan sama Allah, padahal sama-sama Nabi. Dan inilah menunjukkan bahwasanya dibeda-bedakan sama Allah itu biasa. Jadi nggak akan sama kita sama sahabat Nabi Musa hebat apapun, mau patah kaki kita beribadah untuk mengimbangi sahabat Nabi, nggak akan mungkin. Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifah, pemimpin para Ta'ifah, orang-orang ahli tasawuf. Itu beliau pernah ditanya, "Ya Imam, kira-kira engkau Junaid bin Muhammad al-Baghdadi kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah derajatnya, siapa yang mulia?" Apa kata Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi? Ini Sayyidul Ta'ifah, salah satu pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tasawuf, ya, kalau akidah tadi dikatakan baliknya ke Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Kalau tasawuf, Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, 2. Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifah dipanggil. Beliau ditanya, engkau dengan sahabat yang paling rendah, siapa yang lebih mulia? Apa yang dikatakan oleh beliau? Demi Allah, 70 kali lipat orang semisal aku itu nggak akan sebanding dengan sahabat yang dengan kukunya sahabat, bahkan dengan debu yang terikat yang nempel di kakinya sahabat yang paling rendah. Nggak bisa dibandingkan apa ini. Keluarga Nabi nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, keluarga Nabi semua disebut. Kita membandingkan apa sampai kita berani mengatakan anak cucu Nabi itu biasa-biasa saja, nggak ada yang mulia. Sahabat Nabi pun tengok-tengok nggak semuanya bagus. Dah, anak cucu Nabi kena, sahabat Nabi kena, tadi udah bapak Nabi kena, ibu Nabi kena, nabinya kena. Pokoknya semua yang terikat sama Nabi semuanya kena. Kita harus salawat sama Nabi, nggak boleh. Terus ngapain bolehnya? Main keyboard, hari king boleh, nggak apa-apa. Kita yang main keyboard nggak pernah dilarang, nggak pernah ada yang bilang bid'ah. Tapi pas kena orang salawat, datang. Muka udah mengkerut, itu hitam udah menyambung semua rumah, udah nyatu semua hitamnya. Dari barang 6 jadi barang 1. Bid'ah. La ilaha illallah. Walhasil semua hadirin. Tadi saya katakan balik lagi ya, nyambungnya tak kemana-mana. Hasan bin Thabit. Itu beliau pernah ketika duduk para sahabat kumpul semuanya. Nabi datang terlambat. Ingatkan saya jam 9:12. Ya. Nabi datang terlambat. Lalu Nabi datang SAW, ini sahabat lagi duduk. Nabi datang, semuanya berdiri. Nyambut Rasulullah. Disuruh duduk sama Nabi. Duduk. Jangan. Duduk. Semuanya duduk. Kecuali satu orang ini, Hasan bin Thabit ini kamu duduk. Sahabat bilang, duduk, kan udah disuruh duduk sama Nabi. Nabi pun sampai bilang, duduk. Kenapa? Aku suruh duduk. Kenapa gak duduk? Ini orang, kalau berbicara harus syair terus, gak mau bicara biasa. Kayak orang Melayu, kalau ngomong pantun terus. Ya, nasi liwet, nasi uduk. Apa sambungannya saya tidak tahu. Ini Hasan bin Thabit kalau ngomong syair. Dia bilang,
Sambil berdiri dia mengatakan, qiyami li azizi aliyya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yakun. Qiyami li azizi aliyya fardun. Berdirinya aku untuk menyambut kekasihku bagiku itu fardu, wajib. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Meninggalkan yang wajib itu enggak betul, salah. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran bagi orang-orang yang bilang punya akal, punya pemahaman. Ya hadzal jamala fala yakun. Dia melihat keindahan sebesar ini dia enggak berdiri. Itu sahabat dengar itu berdiri semuanya. Spontan, malu sama Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa kata Nabi SAW? Allah memberikan cahaya kepada engkau wahai Hasan bin Thabit. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu hadirin, itu Nabi diyakinin hadir. Tapi maaf, ini pasti ada yang tersinggung dah. Karena Nabi bilang qulil haqqa walau kana, maaf nih Tengku Nazaruddin, abun maaf, abadi maaf. Saya cuma menukil kisah. Al-Habib Ali Ibn Muhammad Al-Habashi yang mengarang Maulid Sintut Durrah, kurang lebih wafat 110 tahun yang lalu. Itu baru kemarin diadakan haulnya di Kota Solo setiap tanggal 19 Rabiul Tsani. Habib Ali Ibn Muhammad Ibn Hussein bin Abdullah Ibn Idrus Ibn Syekh Al-Habashi. Baru pernah di masa beliau. Ini Habib Ali, Masya Allah, kalau sudah urusan sama Nabi Muhammad nggak ada lawan. Kecintaannya full. Kalau bisa dibilang 1.000.000%, 1.000.000%. Paling ta'zim, paling hormat sama Nabi. Sehingga Nabi pun sangat menyayangi Habib Ali Habsyi. Ini saya ngomong di depan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Habib Ali Habsyi baru meninggal tahun yang lalu, bukan berarti kita bisa terhalang dengan Nabi Muhammad. Tidak, kita bebas bisa berjumpa dengan Rasulullah, tergantung bagaimana keterikatan hati kita dengan Nabi Muhammad. Orang-orang semisal beliau bukan dalam kadar tahap mimpi-mimpi Nabi Muhammad dan ada alatmu lagi. Mereka setiap hari yaqawatan sama Rasulullah, terjaga sama Nabi Muhammad. Bahkan bocoran itu dulu di Hadramut, khususnya di tempat kami belajar di Kota Tarim, di Seimun, Hadramut, itu dulu belajar nahu dulu itu di malam hari. Di malam hari. Tapi di masa Habib Ali Al-Habsyi diubah sama beliau, belajar nahunya mulai ba'da fajar, ba'da isyraq, pagi hari. Karena Habib Ali menganggap nahu ini agak repot. Nahu ini ilmu alat agak repot. Kalau malam-malam belajarnya, kepala udah duluan mumet. Kalau pagi-pagi baru bangun tidur, masih fresh, enak belajar. Diubah sama Habib Ali Habsyi yang biasanya orang-orang dulu belajar malam jadi belajar pagi. Subhanallah, lihat Habib Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana terikatnya dengan Habib Ali Habsyi. Habib Ali juga terikat dengan Nabi Muhammad. Itu dikatakan semenjak dimulai di pagi hari, banyak orang-orang yang hadir di dalam majlis nahunya Habib Ali Habsyi melihat Nabi Muhammad ikut majlis. Pernah satu kali. Ini supaya kita tahu bagaimana beradab kepada Nabi Muhammad, supaya kita jaga adab sama Rasulullah. Ya, balik lagi saya katakan, ini semua tergantung sama kita. Para ulama mengatakan, ya, di majlis-majlis maulid semisal ini yang tidak dibahas orang apapun, politik manapun, Nabi Muhammad insyaallah hadir. Tapi dinukil di dalam satu kitab Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Haji As-Sagaf, beliau pernah menceritakan dulu ketika kami hadir majlis Maulid Anisa, ada majlis di hari Kamis, akhir Kamis, Habib Ali Al-Habsyi buat majlis Maulid. Ya, Habib Ali Habsyi buat majlis Maulid.
itu Nabi Muhammad SAW mau hadir. Ini saya mau berbicara, kalau bisa saya nambah tembok aja, nggak boleh ngadep sana. Tapi mohon maaf, karena mohon maaf, saya kalau berbicara ini di depan orang Aceh. Orang Aceh ini udah ngerti syariat Islam. Satu-satunya syariat Islam itu cuma di Aceh. Di Indonesia itu nggak ada lain syariat Islam cuma kecuali di Aceh. Jadi saya berbicara ini bukan dengan orang yang baru tahu Islam, bukan yang baru tahu nama Nabi Muhammad, enggak. Cuma niat saya mau mengajarkan bagaimana kita beradab dengan Rasulullah supaya kita bisa meniru adabnya para sahabat di depan Nabi Muhammad. Oke? Sebelum saya pejam mata. Ya, saya nggak lihat. Itu Habib Ali Al-Habsyi ketika majlis maulid di Anisa, ada satu orang melihat Nabi Muhammad mau datang ke dalam majlisnya Habib Ali Al-Habsyi. Tiba-tiba Nabi Muhammad balik lagi, nggak mau datang. Kenapa? Ada orang tanya, ya Rasulullah, dia bisa melihat Rasulullah, bisa melihat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kenapa kau nggak jadi datang ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Aku melihat salah satu di kantong orang yang hadir ada bawa rokok. Di salah satu kantong yang hadir ada bawa rokok. Ini nggak dibilang ngisap rokok, bawa rokok. Nabi Muhammad kembali nggak mau datang. Supaya kita belajar bagaimana beradab sama Nabi Muhammad, bagaimana kita beradab dengan Rasulullah. Wallah, nanti gak ada yang bisa bantu kita di akhirat kecuali Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa bantu kita di akhirat kecuali Rasulullah. Demi Allah gak ada. Tapi gimana kita mau dapat bantuan dari Nabi Muhammad? Di majlis kita memuji Nabi Muhammad, kita nggak menjaga adab kita bersama Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan pada malam hari ini menyebabkan kita semakin tambah rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita tanamkan rasa cinta kita agar kita dapat meneladani Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Rasulullah, adabnya Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad, perilakunya Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adab kita sebagaimana adabnya Nabi Muhammad, akhlak kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah, pergerakan kita sebagaimana pergerakannya Rasulullah. Tidak lepas kita daripada segala apa yang kita lakukan, tidak lepas daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia akhirat Allah lebih mengetahui hajat-hajat kita, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar kami ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga ulama-ulama kami ya Allah, Engkau jaga guru-guru kami ya Allah, Engkau jaga murabbi kami ya Allah, Engkau jaga pembimbing kami ya Allah, agar senantiasa dapat membimbing kami ke jalan Engkau ya Allah, agar senantiasa membimbing kami ke jalan lurus-Mu ya Allah, siratal mustaqim, jalan-Mu yang lurus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahilah daya ini ya Allah, berkahilah daya Darul Abrar, berkahilah santri-santri yang belajar daya Darul Abrar, berkahilah murid-murid Abu Yusuf Ali dan semua orang-orang yang punya andil di dalam daya Darul Abrar ini ya Allah. Ya Allah, usaha mereka ya Allah Engkau yang melipat gandakannya ya Allah, harta yang mereka korbankan untuk daya ini ya Allah Engkau yang membalas harta mereka ya Allah, Engkau yang melipat gandakan harta mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seluruh panitia
yang telah menyelenggarakan, berusaha ya, bekerja keras di dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau jaga mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau berikan istiqomahan kepada mereka ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insyaAllah hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita yang kotor mudah-mudahan insyaAllah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita yang penuh dengan noda mudah-mudahan insyaAllah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin ya Allah. Tidak Engkau keluarkan kami daripada majlis ini kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tidak Engkau keluarkan kami daripada majlis ini kecuali Engkau sudah sucikan hati kami ya Allah. Jangan Engkau sisakan satupun dosa-dosa kami ya Allah. Keluar kami daripada majlis ini ya Allah. Mudah-mudahan insyaAllah hati kami sudah bersih, hati kami sudah suci. Kotoran-kotoran yang ada pada diri kami, dosa-dosa yang ada pada tubuh kami ya Allah, Engkau gugurkan seluruhnya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam hari ya Allah, kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad tahta liwa'il hamd, di bawah benderanya Rasulullah, bersama para sahabat Rasulullah, bersama keluarga Rasulullah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang hanya dapat menyaksikan perkumpulan orang-orang yang sedang berkumpul bersama Nabi, sementara kami menjadi orang-orang yang justru malah berkumpul kepada musuh-musuh Nabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, harapan kami ya Allah, kami tak bisa berhasil berkumpul dengan Nabi di dunia, kumpulkan kami bersama beliau di akhiratmu ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad, bersama baginda Rasulullah. Wanita-wanita kami kumpulkan bersama mereka bersama Sayyidah Fatimah Zahra. Berkumpulkan mereka dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Kumpulkan mereka dengan Sayyidah Aisyahul Ridha. Kumpulkan mereka dengan Sayyidah Maryam. Kumpulkan mereka dengan Sayyidah Asia ya Allah. Jangan Engkau jadikan wanita-wanita kami ya Allah, jangan Engkau jadikan wanita-wanita kami ya Allah sebagai fitnah bagi kami ya Allah. Kumpulkanlah wanita-wanita kami, bimbinglah wanita-wanita kami ya Allah, agar senantiasa mereka dapat menjaga, menutup auratnya ya Allah, menjaga kehormatannya ya Allah. Terlalu banyak perzinahan di sekitar kami ya Allah, terlalu maraknya pergaulan bebas di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah ya Allah, lindungilah anak-anak kami ya Allah. Engkau sebaik-baik pelindung, Engkau sebaik-baik penjaga bagi mereka, kami dan kami semua ya Allah. Ya Allah, matikan kami di akhir hayat kami mengucap kalimat la ilaha illallah. Harapan terbesar kami ya Allah, di akhir hayat kami mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci daripada pintu-pintu surgamu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, ringankan lisan kami ya Allah, di akhir hayat kami mengucap kalimat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah ya Allah, mudahkan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sedang berdiri sholat di hadapanmu ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah, di hadapan kami adalah Baitullah, Ka'bah al-Musharrafah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sedang berpuasa ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah.
Ya Allah, ilhamkan kami untuk senantiasa kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Sungguh satu dosa yang kami belum bertaubat kepada-Mu dan belum Engkau ampuni dosa kami, walaupun dosa tersebut adalah dosa kecil, adalah sangat membahayakan bagi kami ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang sedang taubatan nasuha kepada Engkau, terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah? Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami mengharap ya Allah? Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah? Kalaulah ada zat yang dapat mampu mengabulkan doa-doa kami selain Engkau, kami akan meminta kepadanya ya Allah. Tapi hati kami yakin Engkaulah para pengabul hajat ya Allah. Engkaulah yang maha mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ikli hajatana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia kami ya Allah, Kau mudahkan ya Allah. Rezeki kami Kau mudahkan ya Allah. Yang jauh rezekinya Kau dekatkan, yang haram rezekinya, yang syubhat rezekinya Kau halalkan, Kau berkahi rezeki mereka ya Allah. Yang sulit rezekinya Kau mudahkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang belum mendapatkan jodoh di antara kami ya Allah, berikan jodoh mereka ya Allah. Yang belum di antara mereka ada yang belum memiliki keturunan setelah mereka menikah ya Allah, berikan keturunan mereka ya Allah. Jadikanlah keturunan-keturunan kami keturunan yang salihin, salihat. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa kami banggakan ya Allah di hadapan Engkau, di hadapan baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah anak-anak kami menjadi kebanggaan di hadapan-Mu dan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Angkat musibah daripada negeri kami ya Allah. Angkatlah segala bala daripada negeri kami ya Allah. Angkatlah segala bencana daripada negeri kami ya Allah. Ya Allah, ihfadna ya Allah. Jaga daerah kami ya Allah. Jaga kota kami ya Allah. Jaga kampung kami ya Allah. Jaga negeri kami ya Allah. Jangan Engkau berikan kami bala yang kami tak sanggup menerimanya ya Allah. Jangan Engkau kirimkan kami musibah yang tak sanggup kami hadapi ya Allah. Ya Allah, jagalah kami semua ya Allah. Dan jagalah umat Nabi Muhammad di seluruh dunia ya Allah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اجعلنا وأولادنا وأهلنا وقرابتنا وجيراننا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, terimalah permintaan kami ya Allah. Terimalah permintaan kami ya Allah. Terimalah permintaan kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelancaran kata, sikap dan ucapan saya, wabil khusus di hadapan guru saya, di hadapan orang tua saya Abu Yusuf Ali, dan begitu juga di hadapan abadi Abu Bakar Haji Abu Bakar bin Ismail dan guru-guru yang lain. Mohon dimaafkan dan diridhoi atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.